Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah mistis dari seseorang yang bernama Dwi. Kisah ini terjadi saat ia dan teman-temannya berlibur ke Pantai Anyer pada masa liburan sekolah. Di balik suasana pantai yang indah dan tenang, ternyata tersimpan pengalaman mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Mari kita simak bersama. Inilah kisah mistis dari Dwi, tentang liburan sekolah yang berubah menjadi malam penuh misteri di Pantai Anyer. Perkenalkan, namaku Dwi dan ini merupakan kisah lama, tetapi masih sangat jelas dalam ingatan. Kejadiannya terjadi pada tahun 2003 saat aku masih duduk di bangku SMA. Waktu itu sedang libur kenaikan kelas, dan seperti kebanyakan pelajar lain, kami ingin menutup tahun ajaran dengan sesuatu yang menyenangkan. Setelah melalui diskusi dan voting di kelas, akhirnya kami sepakat untuk berlibur ke Anyer. Kami ingin berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menikmati malam bersama teman-teman. Aku masih ingat, jumlah kami ada 11 orang, 7 laki-laki dan 4 perempuan. Kami semua teman sekelas dan sudah sangat akrab. Rencana sudah tersusun dengan rapi. Kami akan berangkat hari Rabu pagi, langsung menuju pantai, dan menginap di sana selama 2 malam. Kami berangkat dari Cikarang, karena kami tinggal di sana. Pagi itu, sekitar pukul 9, kami berangkat menggunakan mobil sewaan yang dikemudikan oleh salah satu teman. Perjalanan menuju Anyer pada masa itu memakan waktu sekitar 5 hingga 6 jam. Namun, di dalam mobil suasananya terasa ringan dan riang. Kami bernyanyi mengikuti lagu yang diputar dari radio, bercanda tanpa henti, dan menikmati bekal nasi goreng buatan orang tua kami. Tidak ada tanda-tanda buruk, tidak ada perasaan aneh. Semuanya terasa seperti liburan biasa. Sekitar pukul 2 siang kami tiba di Anyer. Udara pantai langsung menyambut. Angin asin yang lembab, suara ombak yang bergulung di kejauhan, dan panas matahari yang menyengat kulit. Lokasi yang kami pilih berada di Pantai Ciberem, tidak jauh dari Hotel Marina, salah satu hotel besar dan terkenal di sana. Dari hotel tersebut, pantai ini berjarak sekitar 300 meter ke arah kanan. Kawasannya cukup luas, dipenuhi pohon kelapa, serta beberapa bangunan kecil seperti toilet umum, warung-warung kelapa muda, dan bekas villa yang tampak tidak terurus. Meskipun demikian, suasananya masih alami. Pasirnya bersih, anginnya segar, dan pemandangan lautnya menenangkan. Kami segera menyiapkan peralatan berkemah. 2 tenda didirikan, 1 berukuran besar untuk para laki-laki, dan 1 tenda lebih kecil khusus untuk teman-teman perempuan. Setelah itu kami menata perlengkapan yang kami bawa. Kompor kecil, termos, gitar, serta beberapa bungkus mie instan. Semua terasa menyenangkan, seperti liburan biasa yang penuh tawa dan canda. Sore harinya kami mencari makan di warung kecil di seberang jalan. Warung itu dijaga oleh seorang perempuan muda yang kemudian kami panggil Teteh. Orangnya ramah, murah senyum, dan memiliki logat Sunda yang khas. Sejak saat itu, warung Teteh menjadi tempat favorit kami untuk membeli kopi, air mineral, dan makanan ringan selama berkemah di sana. Lokasinya tepat di pinggir jalan utama yang menghadap ke area perkemahan kami. Malam pertama berlangsung dengan tenang. Langit Anyer bersih tanpa awan, dan cahaya bulan hampir penuh menerangi pantai. Kami duduk melingkar di depan api unggun, memainkan gitar
sambil menyanyikan lagu-lagu lama. Beberapa pasangan tampak berjalan di sepanjang pantai, sementara beberapa mobil berhenti di tepi jalan, menikmati udara laut. Suasananya ramai, tapi terasa damai. Tidak ada firasat buruk, tidak ada hal aneh. Malam pertama kami di Pantai Ciberem berjalan tanpa masalah. Hingga pukul 1 dini hari, suasana masih cukup ramai. Beberapa mobil dari arah Jakarta terlihat berhenti di tepi pantai. Pengunjungnya duduk di kap mobil sambil menikmati hembusan angin laut dan suara ombak yang memecah di kejauhan. Beberapa pasangan berjalan pelan di tepi pasir. Sebagian lagi masih nongkrong di warung sambil minum kopi. Aku ingat, hingga sekitar pukul 2 bahkan menjelang setengah 3 pagi, toilet umum di dekat area perkemahan kami masih buka. Lampunya menyala terang, dan terdengar suara penjaganya yang sedang berbincang dengan salah satu pengunjung. Warung-warung kecil di sekitar pantai pun masih ramai. Ada yang menjual mie rebus, kopi, dan kelapa muda. Suasananya hidup. Pantai terasa aman dan wajar. Tak ada sedikit pun tanda-tanda hal aneh. Kami pun akhirnya masuk ke tenda masing-masing, terlelap ditemani suara laut yang bergulung lembut. Keesokan harinya, hari Kamis, kami bangun agak siang. Mungkin karena malam sebelumnya, kami tidur terlalu larut. Ketika membuka mata, matahari sudah tinggi. Jam menunjukkan sekitar pukul 10 lewat sedikit. Udara pantai yang lembab dan suara daun kelapa bergesekan pelan membuat suasana pagi terasa malas dan damai. Kami mulai membuat kopi dengan kompor kecil, lalu bergantian mandi di toilet umum yang letaknya tak jauh dari tenda. Setelah semua beres, kami berencana makan siang di tempat yang sama seperti kemarin, warung milik Teteh di seberang jalan. Sejak hari pertama, kami sudah cukup akrab dengannya. Perempuan itu selalu menyapa ramah dan melayani kami dengan cepat, sambil sesekali bercanda dengan logat Sundanya yang lembut. Siang itu, setelah makan, kami duduk cukup lama di sana. Angin pantai masuk lewat celah warung yang terbuka. Obrolan ringan mengalir santai, sampai akhirnya Teteh bertanya pelan, "Apa kalian sudah mau pulang?" Aku menggeleng sambil tersenyum. "Belum. Kami masih mau nginep semalam lagi di sini." Ekspresi wajahnya berubah seketika. Pandangannya kaget, lalu seperti diliputi rasa cemas. Gerakannya tiba-tiba kaku. Ia menelan ludah pelan, lalu menunduk. Suasana hening sejenak. Kami saling pandang, mulai merasa heran. Wajahnya tampak panik, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahannya. Setelah beberapa detik, akhirnya ia bersuara pelan, nyaris seperti berbisik. "Kalau begitu, nanti sore kalian makan di sini aja, tapi paling telat jam 7 malam. Setelah Isya jangan keluar lagi, jangan ribut juga, tidur aja cepat-cepat." Nada suaranya tegas, tapi di balik itu terdengar seperti ketakutan. "Kok cepat banget tutupnya, Teh?" tanyaku. "Iya, hari ini Teteh tutup lebih awal. Ada urusan," jawabnya cepat, matanya tak menatap kami. Lalu ia menambahkan, "Pokoknya, jangan berisik malam ini. Habis Isya, istirahat aja, langsung tidur." Kami saling pandang lagi. Dalam hati aku merasa ada yang ganjil. Cara Teteh bicara terasa aneh, seperti orang yang sedang menutupi sesuatu. Tapi kami tidak berpikir macam-macam. Waktu itu kami masih anak-anak SMA yang pikirannya ringan. Mungkin saja ia memang punya urusan keluarga, pikirku. "Baik Teh, nanti sore kami kesini lagi buat makan malam," kataku akhirnya. "Tapi jangan lewat jam 7. Setelah itu warung Teteh sudah tutup."
Kami mengangguk. Selesai makan, kami pun kembali ke tenda. Angin sore mulai berembus pelan dari arah laut. Pasir yang sejak siang panas kini mulai terasa dingin di bawah telapak kaki. Aku menyampaikan pesan Teteh pada teman-teman. Kalau mau makan malam, paling telat jam 6. Soalnya jam 7, warung Teteh udah tutup. Mereka mengangguk tanpa banyak tanya. Tidak ada yang benar-benar memikirkan kata-kata itu. Semuanya masih menganggapnya hal biasa. Mungkin Teteh ingin cepat pulang karena ada urusan keluarga. Menjelang sore, kami membagi 2 kelompok. Sebagian pergi lebih dulu untuk makan, sementara yang lain berjaga di tenda agar barang-barang tidak ditinggal kosong. Aku ikut kelompok pertama yang makan sore itu. Warung Teteh terlihat sepi. Hanya ada kami berlima yang duduk di bangku kayu panjang. Dari sela atap rumbia, matahari sore menembus dan jatuh di meja, menimbulkan cahaya kekuningan. Aku masih penasaran dengan sikap Teteh tadi siang. Setelah makanan datang, aku memberanikan diri bertanya, sebenarnya ada apa malam ini? Teteh tersentak kecil. Matanya sempat melirik ke arah jalan, lalu menunduk sambil tersenyum kaku. Nggak ada apa-apa kok, kalian makan aja dulu. Nada suaranya berusaha terdengar santai, tapi wajahnya tidak bisa menipu. Wajah itu tampak tegang, seperti orang yang sedang menyimpan sesuatu. Tangannya sibuk membereskan piring, padahal kami belum selesai makan. Pokoknya malam nanti jangan ribut, katanya pelan. Jangan nyanyi, jangan ketawa keras-keras. Kalau bisa, setelah Isya langsung tidur. Aku hanya mengangguk. Jadi intinya jangan berisik nanti malam. Teteh pun hanya mengangguk. Ada jeda hening setelah itu. Kami semua saling pandang tanpa tahu harus bilang apa. Akhirnya, aku hanya menutup obrolan itu dengan tawa canggung. Setelah makan, kami membayar, lalu kembali ke tenda untuk bergantian dengan kelompok kedua yang belum makan. Menjelang maghrib, suasana di sekitar pantai berubah perlahan. Langit yang tadinya berwarna jingga mulai menua menjadi ungu kehitaman. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma asin laut yang tajam. Dari tenda, aku melihat warung-warung di sekitar mulai berkemas. Satu persatu mereka menutup lapak. Meja-meja lipat dibalik, galon air dibawa masuk ke mobil bak kecil, dan lampu warung dimatikan. Aku berdiri di depan tenda sambil memperhatikan semuanya. Di kanan dan kiri, hanya tersisa deretan pohon kelapa dan toilet umum yang letaknya tidak terlalu jauh. Area yang siang tadi ramai kini terasa kosong dan aneh. Cepat banget mereka tutup, gumamku ke teman di sebelah. Dia menimpali, padahal biasanya sampai malam juga masih buka. Karena khawatir kehabisan barang, kami sempat membeli beberapa bungkus rokok dan air mineral untuk persediaan malam nanti. Tapi saat azan maghrib berkumandang, suasana di pantai sudah benar-benar berbeda. Tak lama kemudian, kelompok kedua kembali dari warung. Aku bertanya pelan, Teteh ngomong apa lagi? Dia cuma bilang hal yang sama, jawab salah satu temanku. Tidur jangan malam-malam. Paling telat jam 10, jangan berisik. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu mulai terasa tidak biasa. Tapi, seperti anak SMA pada umumnya, kami justru menanggapinya dengan santai. Paling juga cuman takut kita ganggu orang sekitar, kata salah satu temanku sambil tertawa. Kami sepakat untuk tetap menikmati malam seperti sebelumnya. Tidak ada yang tahu, peringatan sederhana dari perempuan penjaga warung itu sebenarnya bukan nasihat biasa.
Itu adalah tanda bahaya yang seharusnya kami dengarkan. Sebelum malam berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti malam sebelumnya, kami menyalakan api unggun di depan tenda untuk menghangatkan diri. Udara pantai memang cepat menjadi dingin begitu matahari tenggelam. Kami mengumpulkan ranting-ranting kering dari sekitar kebun kelapa, lalu menyalakannya hingga bara api memantulkan cahaya jingga di wajah kami. Api unggun itu menjadi pusat kebersamaan malam itu. Tempat kami duduk melingkar, berbincang ringan, dan menatap nyala api yang menari di udara. Karena malam sebelumnya kami tidur di dalam tenda, kali ini kami sepakat untuk tidur di luar saja. Di depan tenda laki-laki, kami membentangkan tikar besar sebagai alas. Beberapa dari kami sudah bersarung, bersiap begadang ringan sambil menikmati suasana laut. Tidak ada yang menyangka keputusan sederhana itu justru membuat kami lebih dekat dengan sesuatu yang tak seharusnya kami temui. Sekitar pukul 8:30 malam, suasana masih tenang. Hanya terdengar angin dan debur ombak yang memecah keheningan. Salah satu temanku, Dodi, tiba-tiba berdiri karena ingin buang air kecil. Toilet umum memang tidak jauh dari lokasi kami. Namun saat itu ia melihat tempat itu sudah gelap dan tidak ada penjaganya. Akhirnya ia memutuskan untuk buang air di belakang tenda, di antara pohon kelapa yang agak gelap. Beberapa menit kemudian terdengar teriakan pelan dari arah belakang. Kami semua terkejut. Dodi kembali dengan wajah tegang dan langkah terburu. Dengan suara gemetar ia mengatakan bahwa sesuatu telah menyentil bagian tubuhnya ketika sedang buang air. Ia bersumpah sudah mengucap izin sebelumnya, namun rasa sakitnya nyata. Kami sempat terdiam. Api unggun di depan kami seolah mengecil saat mendengar ceritanya. Malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Dodi tampak panik, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Aku segera membuatkan teh manis hangat, mencoba menenangkannya. Namun setelah beberapa teguk, ia berkata tubuhnya mulai lemas dan kepalanya berat. Kami menyuruhnya beristirahat di dalam tenda. Sekitar pukul 9 malam, aku mencoba berjalan ke arah jalan utama untuk memastikan warung teteh masih buka. Tapi ketika sampai di sana, semua warung sudah tutup. Jalanan tampak lengang, lampu-lampu padam, dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Malam itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku kembali ke tenda. Dodi sudah tertidur, tapi napasnya berat dan tubuhnya tampak demam. Kami memberi obat dan menutup tenda. Sementara itu, aku dan beberapa teman lain masih duduk di depan api unggun. Ada yang memainkan gitar pelan, ada yang hanya menatap bara api sambil merokok. Waktu berjalan cepat. Tanpa sadar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Waktu yang katanya harus kami gunakan untuk tidur. Tapi kami masih duduk di sana, menikmati kopi panas dan camilan seadanya. Tidak ada yang benar-benar mengingat pesan teteh untuk tidur lebih awal. Suasana terasa tenang, tapi aneh. Semakin malam, angin terasa semakin menusuk dan udara menjadi lebih berat. Tawa yang tadi terdengar di antara kami mulai jarang muncul. Api unggun berkeredap kecil tertiup angin laut. Ketika kulihat jam tanganku lagi, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Pantai Cibrem malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada cahaya dari arah jalan, tidak ada suara manusia. Hanya suara ombak yang perlahan berubah iramanya. Bukan lagi menenangkan, melainkan seperti gumaman panjang yang datang dan pergi, membawa rasa dingin yang merayap di tulang.
Angin laut mulai bertiup lebih kencang. Suaranya bersiul di antara daun-daun kelapa, menciptakan bunyi panjang yang tak menentu. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin menusuk. Api unggun di depan tenda mulai meredup dan asapnya berputar-putar, terbawa arah angin. Aku mencoba duduk tegak, tapi angin yang datang begitu kencang membuat tubuhku menggigil. Akhirnya aku memilih berbaring di atas alas tikar, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Beberapa temanku masih berbincang kecil sambil rebahan di sebelahku, sementara yang lain mulai diam, seperti menunggu malam benar-benar jatuh. Tanpa sengaja mataku tertuju ke arah kiri, ke tempat di mana toilet umum dan deretan warung berada. Dalam gelap yang samar, sesuatu terasa aneh. Di sana seharusnya ada beberapa warung kecil yang masih bisa terlihat walau lampunya padam. Tapi malam itu, pandanganku kosong. Warung-warung itu menghilang. Yang terlihat hanya kabut putih yang menggantung rendah di permukaan tanah, perlahan menutupi area itu. Lampu kecil di depan toilet umum masih menyala, tetapi cahaya kuningnya seperti tersedot ke dalam kabut, redup dan hampir padam. Aku menatap lama ke arah itu. Seingatku, malam sebelumnya warung-warung itu jelas ada di sana. Tapi sekarang, tempat itu tampak seperti lahan kosong. Aku menoleh ke kanan, memastikan warung yang di sisi kanan masih terlihat samar-samar, tapi di sisi kiri benar-benar lenyap. Aku merasa tidak nyaman. Kabut terus menebal, menjalar ke arah kami seperti napas dingin dari laut. Dalam beberapa menit, bukan hanya warung, bahkan bangunan toilet umum pun ikut menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut putih dan gelap yang menelan bentuk-bentuk di kejauhan. Kami saling menatap tanpa suara, mencoba memastikan apa yang sebenarnya kami lihat. Dan saat keheningan itu semakin pekat, sesuatu mulai terdengar. Sayup-sayup dari arah kabut muncul suara ramai. Awalnya samar, seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Semakin lama, suaranya makin jelas. Ada tawa, langkah kaki, dan suara seperti orang menawar barang di pasar. Aku menahan napas. Suara itu bukan berasal dari manusia yang sedang lewat. Suaranya datang dari dalam kabut, dari tempat yang seharusnya kosong. Beberapa temanku yang berbaring pun mulai gelisah. Mereka juga mendengarnya. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi aneh dan tidak wajar. Kami semua masih diam, hanya saling menatap tanpa tahu harus berbuat apa. Suara itu terus terdengar, semakin jelas, seperti suasana pasar yang hidup. Ada yang memanggil, ada yang menawarkan barang, dan ada suara langkah kaki yang bergegas. Semuanya terdengar sangat nyata, tapi tidak ada satupun wujud manusia di sekitar kami. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi tak lama kemudian, salah satu temanku yang duduk di dekat api unggun tiba-tiba berhenti memetik gitar. Tangannya gemetar. Dengan wajah pucat, ia menunjuk ke arah kebun kelapa di depan. Di antara batang-batang kelapa yang berdiri tegak, ada sesuatu yang bergerak cepat, melintas dari satu pohon ke pohon lain. Gerakannya sekelebat, cepat seperti bayangan. Dalam sekejap, muncul lagi, kali ini lebih dekat. Kami semua terdiam. 5 orang yang masih terjaga malam itu melihat hal yang sama. Sesuatu yang hitam bergerak dengan kecepatan tak wajar, lalu berhenti di antara 2 batang kelapa. Bentuknya samar, tapi jelas bukan manusia biasa. Sosok itu berdiri diam di antara batang-batang kelapa, tak bergerak sedikit pun.
Tubuhnya terbungkus jubah hitam panjang dengan tudung yang menutupi wajah. Dari jarak itu, tak ada bentuk wajah yang bisa kulihat. Hanya kegelapan pekat di balik lipatan kainnya. Beberapa detik kami terpaku, menatap ke arah sosok itu tanpa suara. Angin laut yang tadi menderu kini berhenti sama sekali, meninggalkan kesunyian yang ganjil. Suara ombak pun terdengar jauh, seolah pantai menahan napas. Sosok itu berdiri di sana cukup lama, mungkin 1 atau 2 menit, sebelum hal yang tak masuk akal terjadi. Dari arah kabut yang masih melayang di sekitar pepohonan, muncul sosok lain. 1, 2, 3, hingga tak terhitung banyaknya. Semua memiliki bentuk yang sama. Jubah hitam, tudung menutupi wajah, dan gerak mereka nyaris tak bersuara. Dalam sekejap mereka muncul dari segala arah, berjalan pelan membentuk setengah lingkaran, lalu mengelilingi area tenda kami. Kami tidak sempat berpikir apapun. Beberapa dari kami spontan rebah ke tanah, menutupi tubuh dengan sarung atau jaket seadanya. Tak ada yang berani lari. Rasa takut yang datang bukan seperti takut biasa. Tubuh kami seolah terkunci, sulit digerakkan. Aku menutup kepala dengan sarung, tapi rasa penasaran membuatku sesekali mengintip lewat celah kain. Sosok-sosok berjubah itu kini semakin dekat. Jarak yang tadinya puluhan meter kini tinggal 10, lalu 5, hingga akhirnya mereka berhenti hanya 2 meter di depan kami. Cahaya api unggun yang hampir padam memantulkan warna merah samar di ujung jubah mereka. Tak ada wajah, tak ada suara napas, hanya diam. Tapi kehadiran mereka terasa begitu kuat, seperti tekanan berat di dada yang membuatku sulit bernapas. Beberapa teman di sebelahku mulai berbisik pelan, membaca doa dengan suara bergetar. Ada yang membaca ayat kursi, ada yang membaca Al-Fatihah. Dan aku pun ikut melafalkan apapun yang kuingat. Namun semakin kami berdoa, tubuh terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Aku mencoba mengangkat kepala, tapi tubuhku seperti kehilangan tenaga. Angin kembali berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Aku mengintip sekali lagi. Mereka masih di sana, berdiri melingkar, tak bergerak, dan kini jumlahnya semakin banyak. Warna jubah mereka membaur dengan kegelapan malam, seolah udara pun ikut berubah menjadi hitam. Dalam keheningan itu, terdengar sayup-sayup suara lain, seperti gema dari arah kabut. Suara ramai yang mirip pasar kembali muncul. Suara langkah kaki, obrolan, tawa samar, dan denting logam, seperti uang receh yang saling beradu. Suara itu bercampur dengan desir angin, dan entah bagaimana, rasanya semakin dekat. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tubuhku tetap kaku. Jantung berdetak keras, tangan dingin seperti es. Salah satu temanku terdengar memohon lirih. Suaranya serak penuh ketakutan, meminta agar makhluk-makhluk itu pergi. Namun tak ada reaksi. Sosok-sosok berjubah itu tetap berdiri di tempatnya, seperti patung-patung gelap yang mengawasi kami tanpa mata. Beberapa saat kemudian, pandanganku mulai buram, kepalaku pusing, tubuhku berat seolah energi tersedot keluar perlahan. Aku tak lagi mampu bergerak. Hanya mulut yang masih bisa bergetar, melanjutkan doa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rasa sesak itu semakin kuat. Lalu, semuanya gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika membuka mata, cahaya terang menembus kelopak mataku. Udara hangat
dan suara burung camar membuatku sadar bahwa pagi telah datang. Cahaya yang biasanya hangat kini seperti redup tertutup kabut tipis. Aku bangun dengan kepala berat dan tenggorokan kering. Suara ombak kembali terdengar, tapi tidak seramai biasanya. Di kejauhan, beberapa bus wisata sudah parkir di tepi pantai, menurunkan rombongan pengunjung yang tertawa riang. Beberapa temanku masih tertidur, sementara yang lain perlahan bangun dengan wajah kebingungan. Kami saling bertanya pelan, mencoba menyusun kembali ingatan yang tersisa. Ternyata hampir semua merasakan hal yang sama. Begitu sosok-sosok hitam itu semakin dekat, tubuh kami menjadi lemas, pandangan gelap, dan tiba-tiba semuanya hilang dari kesadaran. Kami pingsan bersama malam itu. Aku memperkirakan kejadian itu berlangsung sekitar tengah malam lewat, mungkin antara pukul 12 hingga 2 dini hari. Saat terakhir aku sadar, lingkaran makhluk berjubah itu sudah menutup seluruh tenda kami, dan suara dari arah kabut semakin keras, seperti suara pasar yang hidup di tengah kegelapan. Suara yang sama sekali tidak mungkin berasal dari dunia ini. Pagi itu aku mencoba mengusir kantuk dan sisa ketakutan dengan membasuh muka di laut. Setelahnya, aku mengajak beberapa teman pergi ke warung Teteh. Saat kami tiba, warungnya sudah buka. Teteh menyambut kami dengan wajah cemas, seolah sudah menunggu kami. Ia bertanya apakah semalam kami baik-baik saja. Aku menjawab seadanya, mengatakan bahwa malam tadi memang ada sesuatu yang datang ke area tenda kami. Mendengar itu, ekspresinya berubah. Ia menunduk, lalu meminta maaf pelan. Katanya orang-orang sekitar memang sudah tahu kalau setiap malam Jumat tertentu, Pantai Ciberem sering dilalui pasar setan. Pasar gaib yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Teteh menjelaskan, pada malam seperti itu, tak ada satupun warga sekitar yang berani berjaga di pantai. Warung-warung akan tutup lebih cepat, toilet umum dikunci, dan seluruh penjaga pulang sebelum Isya. Mereka percaya, setelah itu, tempat ini bukan lagi milik manusia. Aku baru paham kenapa semalam semuanya menghilang begitu cepat. Warung, penjaga toilet, bahkan suara kendaraan di jalan. Ternyata bukan kebetulan. Semua orang memang memilih menjauh, meninggalkan pantai untuk makhluk-makhluk yang datang berdagang dalam kegelapan. Teteh juga sempat berkata, pasar itu konon membentang panjang, mengikuti garis pantai dari dekat hotel besar hingga jauh ke arah selatan. Tidak ada yang tahu pasti siapa atau apa yang berdagang di sana. Tapi mereka percaya, siapapun yang berada di jalurnya akan ikut dilihat oleh penghuni pasar itu. Aku hanya diam mendengarkan, sementara bulu kuduk di leherku meremang. Dalam hati aku bersyukur kami masih bisa bangun pagi itu. Dodi, teman kami yang semalam disentil sesuatu di kebun kelapa, tampak paling lemah. Tubuhnya panas dan matanya sayu. Kami menyarankan agar ia segera berobat setelah pulang. Siang itu kami berkemas. Saat aku memandangi sekali lagi arah pantai, angin bertiup lembut membawa aroma asin yang samar. Dari kejauhan pantai Ciberem tampak tenang seperti tak pernah terjadi apa-apa. Dodi akhirnya sempat berobat ke pengobatan alternatif. Setelah beberapa hari keadaannya membaik, tak ada yang benar-benar paham apa yang terjadi padanya malam itu. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini?
Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.